Demi menyelesaikan tugas sekolah, saya hanya bisa pergi ke Biru 749 Dacia untuk melihatnya. Sulway Satuan Tugas Khusus Biru 749. Sultan Direktur Biru 749. Apa yang terjadi? Seseorang telah menyerang sistem kita. Kita tidak bisa menghentikannya. Data terenkripsi sedang diambil secara paksa. Selidiki, temukan dia dan seret dia keluar. Direktur. Lokasi peretas telah dikunci. Bagus. Yue, segera pergi selidiki. Jika dia seorang penjahat atau mata-mata, eksekusi di tempat. Ya. Debbie Allen. Terlihat seperti ini. Ayah, kenapa ayah kembali? Siapa Anda? Saya teman ayahmu. Apakah ayahmu ada di rumah? Anda dari Biro 749 bukan? Penyusupan ke Biro 749 tadi dilakukan oleh saya. Itu tidak ada hubungannya dengan ayah saya. Kamu yang melakukannya. Kamu pasti bercanda. Berapa umurmu? 7 tahun ini. Kenapa? Meremehkanku. Aku tahu jauh lebih banyak daripada kalian orang dewasa. Anak kecil melakukan hal seperti ini, itu ilegal. Apakah ayahmu tahu? Aku hanya ingin melihat seperti apa rupa Allen. Aku tidak menyangka Anda akan langsung datang mengetuk pintu. Ngomong-ngomong, ada proyek yang menyangkut lebih dari 1 miliar manusia. Masuklah, mari kita bicara. Kamu yakin tidak bercanda? Di luar berbahaya. Cepat masuk. Apakah Anda percaya sekarang? Sebenarnya siapa kamu? Masalah ini, jangan beritahu siapapun dulu. Tadi kamu bilang, ada proyek besar yang perlu kita bahas. Apa itu? Ini adalah perangkat fusi nuklir terkendali mini yang kukembangkan. Dengan ini, kita bisa menciptakan reaksi fusi nuklir terkendali. Apa? Kecilkan suaramu. Jangan panik dulu. Aku masih kekurangan beberapa bahan untuk penelitian ini. Jadi aku butuh bantuanmu. Kenapa kamu membawa koper? Apa isinya? Apakah itu sesuatu yang sangat penting? Maksudmu ini? The film was translated and narrated by M. Semua ini adalah uang hadiah yang diam-diam ku menangkan dengan mengikuti berbagai macam kompetisi selama 6 bulan terakhir. Semuanya sudah disiapkan untuk membeli bahan penelitian. Mungkinkah cendekiawan misterius yang diikuti banyak orang oleh media besar selama setahun terakhir ini adalah Ayo cepat pergi. Jangan buang waktu lagi. monster macam apa pemuda ini? Perangkat fusi nuklir terkendali ini tidak akan kamu simpan. Tidak perlu. Lagi pula tidak ada orang yang akan datang ke rumah. Ayahku tidak mengerti hal-hal seperti ini. Dia pikir ini adalah mainan yang kubuat. Kamu yakin ini nyata? Kenapa aku harus berbohong padamu? Ini adalah fusi nuklir terkendali perangkat mini. Jangan dilihat sekarang. Ukurannya hanya sekecil ini. Selama ditempatkan di suhu ruangan superkonduktor tekanan normal, ini bisa menghasilkan daya yang cukup untuk menyuplai seluruh kota Jiangchen. The Pegang film was saya erat-erat. translated Saya and menyetir. narrated Agak by cepat. M Media.
Jolin? Jadi kamu tinggal di sini. Memangnya kenapa kalau saya memfitnahnya? Rumah Reyot ini. Bahkan anjingku pun akan membencinya. Untungnya aku tidak berakhir denganmu saat itu. Sama saja. Kamu. Saya bahkan tidak ingin masuk ke dalam. Rumah ini terlihat menjijikkan. Mari kita terima saja untuk saat ini bagaimana. Kita akan mengikuti Tuan Zhao. Masuk dan lihatlah. Jika bukan karena syuting acara ini, orang sepertiku yang terbiasa hidup di rumah mewah 4 lantai, tidak akan menginjakan kaki di sini. Bahkan setengah langkah pun. Jolin? Aku tidak menyangka bahwa setelah kamu putus denganku, kamu akan hidup begitu sengsara. Saya mengandalkan kemampuan saya sendiri. Tidak seperti orang lain, yang demi kekayaan dan kejayaan, menjual harga diri. Kamu. Lupakan saja, berdebat denganmu hanya membuang tenaga. Aku mau teh. Cepat tuangkan. Apakah begini caramu memperlakukan tamu? Atau kamu mau bilang, keluargamu bahkan tidak mampu membeli daun teh? Kami memang punya daun teh, tapi tidak mau memberikannya padamu. Jolin kamu. Tuan Zhao, siapkan saja teh biasa. Lagi pula, merekam acara adalah prioritasnya. Xiaoba, ambilkan daun tehnya. Keluarga Anda masih punya pelayan. Bagaimana mungkin? Seseorang semiskir dia. Bagaimana mungkin dia mampu menyewa siapapun? Itu robot. Itu robot. Lihat. Lihat. Ini? Keluarga Anda punya robot. Ini. Apa ini? Ayah, ini hanya robot. Robot. Ini. Dalam perjalanan pulang, aku bertemu orang kaya yang membuat mesin ini ke tempat sampah. Aku lihat mesinnya tidak rusak, jadi aku pungut dan kubawa pulang. Ayah, robot ini sangat pintar. Mulai sekarang biarkan dia menggantikan kita untuk merebus air dan memasak makanan. Dengan begini, kita tidak perlu bekerja terlalu keras. Kamu. Mustahil. Bagaimana mungkin keluargamu punya robot pintar? Kamu pasti mencurinya dari suatu tempat. Saya Shuli, selalu taat hukum. Berhenti memfitnah saya. Karena kamu bilang robot ini tidak dicuri. Kalau begitu beritahu kami, kamu hanya menyewa gudang Reyot seperti ini. Bagaimana kamu mampu membeli robot? Lagi pula, robot dengan konfigurasi terendah di pasaran saat ini. Harganya setidaknya 500.000 per unit. Anak saya bilang bahwa robot-robot ini semuanya memiliki chip, sama seperti ponsel di dalamnya. Kalau kami benar-benar mencurinya, kami pasti sudah ditangkap dan dipenjara. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa menelepon perusahaan yang memproduksi robot di pasaran dan bertanya pada mereka. Tanyakan pada mereka. Masih mau keras kepala? Jika robot ini tidak dicuri, mungkinkah putramu yang membuatnya? Saya sarankan kamu untuk menyerahkan diri sekarang. Atas dasar apa Anda memfitnah anak saya? Ada apa? Apa tebakanku tepat sasaran? Kalian berdua tolong berhenti berdebat dulu. Kami baru saja berkonsultasi dengan perusahaan manufaktur robot teknologi di pasaran. Mereka belum melaporkan kehilangan robot apapun. Oleh karena itu, Nona Liu, Anda telah salah paham terhadap Tuan Zhao. Terus kenapa kalau tidak dicuri? Lagi pula, robot ini tidak berguna. Ini cuma tumpukan logam kan? Lihat. Alarm. Sakit sekali. Jolin, cepat suruh dia melepaskanku. Sakit sekali.
Bukankah Anda baru saja bilang bahwa itu tidak berguna? Jiaolin, dasar brengsek, cepat lepaskan aku. Tuan Zhao, mengapa Anda tidak membiarkan robot itu melepaskan Nona Liu? Lagi pula kita sedang merekam acara di sini. Xiaoba, lepaskan dia. Xiaoba, kembali dan bersiaplah. Baik, Tuan. Robot ini. Saya khawatir bahkan tim teknologi terbaik di dunia pun tidak bisa membangunnya. Mereka pasti akan menangis saat melihatnya. Saya tidak pernah menyangka. Di usia saya ini, saya masih bisa melihat teknologi mutakhir seperti ini. Profesor, apakah Anda yakin benda ini bahkan lebih kuat dari itu? Tentu saja. Berdasarkan pengalaman penelitian saya selama bertahun-tahun, keluarga ini luar biasa. Kirimkan pemberitahuan, segera ubahara, dan menuju ke Jiangchen. Saya harus mengunjungi keluarga ini secara pribadi. Tapi Profesor Sun, bukankah kita seharusnya pergi ke Amerika Serikat untuk pertemuan teknologi itu? Itu tidak penting. Lakukan saja. Baik, saya akan segera memberitahu Kapten. Saya tidak pernah menyangka akan ada seorang jenius di dunia ini. The film was Waktunya translated untuk and mengubah dunia telah narrated tiba. by M. Mead. Beraninya kamu di depan begitu. Banyak orang mencorang mukaku. Tunggu saja sampai aku memberaskanmu. Kipauku. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tahu? Kipauku ini, harganya 20.000 yuan. Kamu tetap tak mampu membayar. Jiaolin, aku tahu kamu tidak pernah melepaskan niat jahatmu. Aku tidak menyangka, kamu benar-benar mengambil kesempatan untuk meraba-raba aku. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mata mana yang melihat saya? Saya memanfaatkan Anda. Dan kamu masih tidak mau mengakuinya. Aku sudah tahu sejak lama. Kamu itu orang mesum. Kita sedang merekam acara. Kamu berani sekali bertindak terang-terangan. Hari ini, aku belum selesai denganmu. Aku akan mengajarimu cara mengambil keuntungan. Aku akan mengajarimu cara menjadi mesum. Qian Xin, saya akan membantumu. Kamu mesum. Tenanglah sedikit. Semuanya harap tenang sedikit. Tenanglah sedikit. Tenanglah. Dia secara terang-terangan mengambil keuntungan dariku. Bagaimana kamu bisa menyuruhku tenang? Hari ini, aku akan membuatnya membayar harganya. Aku akan mengajarimu cara menjadi mesum. Kamu mesum. Ini mainan. Putramu. Cukup unik juga. Jangan sentuh barang anak saya. Aku akan menyentuhnya. Bukan hanya menyentuhnya, aku juga akan mengambilnya dan menghancurkannya berkeping-keping. Jangan. The film was translated and narrated by M. Media. Apa yang sedang kamu lakukan? Profesor Sun, kenapa Anda ada di sini? Tadi di programmu, saya melihat sesuatu yang menarik. Jadi saya bergegas datang khusus untuk melihatnya. Benda itu adalah mainan yang kamu sebutkan di programmu. Ada yang salah dengan benda itu. Ini cuma mainan murahan. Masalah apa yang mungkin ditimbulkannya? Itu bukan mainan biasa. Jika saya tidak salah, benda itu kemungkinan besar adalah perangkat penting untuk meneliti fusi nuklir terkendali. Dasar orang tua bang, apa kamu sudah gila? Ini cuma mainan. Toko mainan manapun punya banyak barang seperti ini. Benar. Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini adalah Dekan Akademi Nasional, Profesor Sun. Ilmuwan Dasia yang paling terhormat. Apa yang kalian tahu? Jika itu hanya mainan, saya tidak akan melakukan perjalanan khusus ke sini. Benda itu, bagi teknologi Dasia,
memiliki tujuan yang sangat penting. Itu adalah perangkat yang mampu mengubah dunia. Apa? Mampu mengubah dunia? Profesor Sun, apakah Anda yakin? Apakah Anda meragukan penglihatan saya? Saya telah melakukan penelitian ilmiah selama puluhan tahun. Mungkinkah saya membedakan antara mainan dan perangkat ilmiah? Bahkan tidak bisa lagi. Benda ini, orang biasa tidak akan bisa membuatnya. Kalau begitu Profesor Sun, apakah Anda mengatakan bahwa benda ini seharusnya tidak ada sama sekali? Dan pasar tidak dapat memproduksi barang semacam ini? Ini perangkat jenis ini. Tepat sekali. Perangkat itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh orang biasa. Terlebih lagi saya berani menegaskan bahwa perangkat itu benar-benar akan membuat teknologi dahsyat memimpin dunia selama beberapa ratus tahun. Beberapa ratus tahun. Profesor Sun, ini hanya barang yang dibuat anak saya secara iseng. Seharusnya bukan yang Anda sebutkan tadi, perangkat fusi nuklir terkendali. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, saya perlu memegangnya di tangan saya. Hanya dengan begitu saya akan tahu setelah memeriksanya di mana perangkat itu sekarang. Itu sudah dihancurkan. Apa yang Anda katakan? Yang ada di tangannya adalah benda itu. Apa yang telah kalian lakukan? Ini The film adalah was perangkat yang sangat translated berharga. and narrated by M Media. Siapa yang menghancurkannya? Siapa? Aku juga tidak tahu apakah benda ini benar-benar berharga. Profesor Sun, Anda pasti salah. Benda ini pasti cuma mainan. Entah itu mainan atau bukan. Dan kami akan tahu setelah kami mempelajarinya. Sekarang kamu telah menghancurkannya. Bagaimana saya bisa mempelajarinya? Benar perangkat ini. Saat ini tim peneliti kami tidak mampu merancangnya. Bahkan ilmuwan top dunia pun tidak bisa merancangnya. Orang yang menghancurkannya mungkin akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, bukan? Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil. Siapa yang berani menindas ibuku? Lihat putra Liu Qianqian. Lihat putra Liu Qianqian. Dengan anak saya dan saya di sini, siapa yang berani merundung istri saya? Sayang putraku. Ibu, Tuan Li, Anda salah paham. Kami tidak menindas. masih bilang kamu tidak melakukannya. Aku jelas melihatnya. Bukankah itu hanya mainan? Aku juga bisa membuat satu. Lihat, netizen semua mengirim komentar yang membahas perangkat fusi nuklir terkendali ini. Dan anak jenius yang baru tiba itu. Bos, ruang siaran langsung kita terus mendapatkan penonton baru. Seluruh jaringan sedang mendiskusikannya. Popularitas siaran langsung kita telah meledak. Saya tidak menyangka ini bisa menarik perhatian seluruh negeri. Terus minta pembawa acara fokus pada anak jenius ini untuk meningkatkan popularitas. Kak Yue, berapa lama lagi dia sampai? Segera, paling lama 15 menit. Hanya ada satu perangkat ini di dunia. Kamu bocah kecil. Kamu bahkan belum belajar fisika sekolah menengah. Bagaimana bisa kamu membuatnya? Karena aku seorang jenius. Tepat sekali. Putraku adalah seorang jenius. Tidak ada seorang pun di sekolah yang bisa melampauinya. Teman kecil, apakah kau yakin kau bisa membuat sesuatu yang persis sama dengan ini? Apa susahnya itu? Itu hanya mainan. Namun, aku ingin bersaing dengan orang yang membuat mainan ini.
Jika dia bisa membangunnya, aku juga bisa membangunnya. Tuan Zhao, bisakah Anda mencari cara agar putra Anda kembali untuk berkunjung? Kami semua ingin melihat pertarungan antara dua anak jenius itu. Saya benar-benar tidak tahu kemana anak saya pergi. Kita harus menunggu sampai dia kembali untuk detailnya. Alasan, saya curiga dia tidak berani datang. Apa yang sedang kamu pura-purakan? Saya berpura-pura. Memangnya kenapa? Kalau aku bilang kamu pura-pura, orang miskin sepertimu, anak yang kamu lahirkan, apa dia layak dibandingkan dengan putraku? Benar Gan menentukan kecerdasan seorang anak. Orang bodoh sepertimu. Anak yang kamu lahirkan. Seberapa pintar mereka bisa jadinya? Anda boleh menghina saya. Tapi jika Anda berani menghina anak saya lagi, awas saya akan melawan Anda sampai mati. Jangan takut. Orang miskin seperti dia, jika dia berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu, aku pastikan dia tidak akan melihat matahari esok hari. Aku sarankan kamu menyerah dan mengaku kalah sekarang juga. Berlutut dan bersujudlah pada istriku untuk meminta maaf. Aku bisa bermurah hati dan tidak mempermasalahkannya. Tepat sekali. Aku ingin kamu di depan seluruh penonton nasional. Berlutut. Dan mengakui bahwa perangkat konyol ini hanyalah mainan rusak. Kalau begitu mari kita bertanding. Apa yang ingin kamu pertandingkan denganku? Nak, lihat. Sudah rusak seperti ini. Benar-benar dia. Saya dibius. Cepat, tolong saya. Saat saya menjalankan misi waktu itu, saya dibius. Tak sangka pria itu membantu. Adalah ayah Xiaomo. Ini anakmu, tolong bantu jaga. Setelah kejadian itu, saya hamil. Tapi karena identitas saya harus dirahasiakan, saya hanya bisa mengirim bayi saya yang baru lahir kepada ayah kandungnya. Yang berarti, Sid Xiaomo sebenarnya adalah anak saya. Kamu orangnya yang menciptakan mainan sampah seperti ini. Kamu bilang ini mainan. Memannya apa lagi? The Ini film hanya was mainan rusak. translated and narrated Jika kamu by bisa M. membangunnya, aku Media. juga bisa. Teman kecil, apakah kamu yakin? Kamu yang membangun ini. Aku yakin. Siapa yang menghancurkan ini? Bagaimana kalau itu aku? Ini cuma mainan rusakan. Masih membuat masalah. Kamu sama sekali tidak tahu. Nilai dari perangkat ini. Karena kamu bilang ini mainan, maka biarkan putramu mencoba untuk membangunnya. Apa kamu mencoba menantangku? Kami baru saja mendiskusikan duel antara kedua anak Anda. Pertarungan itu untuk melihat siapa yang sebenarnya jenius. Bagaimana cara kita bertanding? Nak, abaikan saja mereka. Mereka sengaja mencoba mempersulitmu. Saya tidak mau merekam acara ini lagi. Kami juga tidak menginginkan uangnya. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan membalaskan penghinaan ini untuk ayah. Tapi, Jangan khawatir. Aku pasti akan menang. Seperti yang kamu sarankan. Yang kalah harus bersujud dan meminta maaf pada pemenang. Apa itu bisa diterima? Tidak masalah. Xiaomo, apa kamu yakin ingin bersaing dengan orang-orang ini dalam urusan yang tidak berarti ini? Berarti, mereka meremehkan kekuatan sains. Aku tidak bisa menoleransi itu. Saya harus membuat sekelompok orang ini yang menghina sains membayar harganya. Saya kenal Li Hao ini. Dia satu sekolah dengan putri saya. Dia dianggap tokoh terkemuka di sekolah. Adapun Xiaomo ini, saya benar-benar tidak mengenalnya. Anak ini punya semangat. Saya sangat menyukainya. Terlebih lagi penonton juga sangat memperhatikannya. Kalau begitu, kita harus meminta pembawa acara memanipulasi prosesnya sedikit. Mari kita atur agar kedua anak muda ini melakukan kompetisi yang pantas. Karena kedua belah pihak sudah setuju, maka kami akan memulai kompetisi segera. Selain melihat apakah Li Hao muda
bisa membuat yang identik. Perangkat fusi nuklir terkendali. Kami juga akan sekaligus menambahkan tantangan yang adil. Dan karena Zhou Mo muda, kebetulan menyebut soal sains, maka mari kita minta Profesor Sun menambahkan 2 pertanyaan lagi. Baiklah. Pertanyaan pertama ini adalah tentang mekanika kuantum. Mekanika kuantum memainkan peran penting dalam fusi nuklir terkendali. Zhou Mo, jika kamu benar-benar bisa membuat fusi nuklir terkendali, maka kamu pasti bisa menjawabnya dengan cepat, bukan? Mari kita lihat siapa di antara kalian berdua yang bisa menjawabnya. Tidak masalah jika kamu tidak bisa menjawabnya. Bahkan jika seorang PhD fisika datang untuk pertanyaan ini, mereka pun akan membutuhkan waktu. Apa susahnya ini? Aku juga berpikir. Apa susahnya ini? Lalu selanjutnya, kami mengundang kedua jenius muda itu untuk maju dan menjawab pertanyaannya. Silakan. Ayo nak. Biarkan dia melihat seberapa mampu dirimu. Silakan. Profesor, bukan berarti saya tidak percaya bahwa jenius itu ada di dunia ini. Tapi pertanyaan ini diminta diselesaikan 2 anak yang baru mulai sekolah. Bukankah itu terlalu sulit bagi mereka? Ya, pertanyaan ini mungkin memang terlalu menantang bagi kedua anak ini. Bagi saya pertanyaan semacam ini tidak ada bedanya dengan tabel perkalian. Saya hanya perlu menuliskan persamaan Harbinger yang sesuai atau persamaan mekanika kuantum lainnya berdasarkan model fisik. Dan saya bisa menyelesaikannya dengan mudah. Ini lebih mudah daripada ujian IELTS sekolah dasar saya. Aku hanya perlu menuliskan persamaan Harbinger atau persamaan mekanika kuantum lainnya berdasarkan model fisik. Dan aku bisa dengan mudah menyelesaikannya. Bagaimana dia tahu metode untuk menyelesaikan masalah itu? Apa kamu melihatnya? Ini putra jeniusku. Lihat lagi putramu. Bisakah dia menjelaskan pendekatan pemecahan masalahnya? Aku khawatir. Dia bahkan tidak tahu apa itu. Persamaan Schrödinger, bukan? Nah, jika kamu tidak bisa menjawab, itu juga bukan masalah. Ayah tidak menyalahkanmu. Ayah tidak perlu khawatir. Aku hanya punya sedikit keraguan. Aku sudah selesai menulis. Aku juga sudah selesai menyelesaikannya. Profesor, metode pemecahan masalah dan jawaban dari kedua anak ini sebenarnya persis sama. Itu terlalu kebetulan. Pasti dia mencontek jawaban putraku. Bagaimana caramu mendidik anak? Di usia semuda itu, dia sudah jadi penyontek. Akan jadi seperti apa dia saat besar nanti? Bagaimana dia tahu pendekatan pemecahan masalahnya? Mungkinkah dia juga melakukan perjalanan kembali ke masa lalu? Kudengar kamu seorang jenius. Maaf. Akulah jenius yang sebenarnya. Kamu hanya orang bodoh yang menyontek jawaban. The film was translated and narrated by M Media. Kalian semua percaya aku melakukan plagiat. Jika kamu tidak mencontak jawaban putraku, lalu bagaimana kamu menjelaskan bahwa jawabanmu sama dengan jawaban putraku? Baiklah. Di depan penonton nasional. Plagiarisme. Dan kamu masih berani mengelak. Aku tidak melakukan plagiat. Jika kita benar-benar bicara soal plagiat, itu pasti dia. Profesor Sun, bagaimana menurut Anda? Apakah menurut Anda, Zhou Mo melakukan plagiarisme? Saya juga tidak tahu bagaimana mereka berdua bisa mendapatkan jawaban yang sama. Aku katakan padamu hari ini, kamu harus membuat putramu berlutut dan meminta maaf pada putraku. Jika tidak, urusan ini belum selesai. Ada apa dengan anak ini? Tepat sekali, terlalu berlebihan. Ini jelas plagiat. Sulit untuk mengatakannya saat ini, siapa yang menjiplak siapa. Bagaimana kalau begini Profesor Sun, Anda berikan pertanyaan lain, lalu biarkan mereka mencobanya. Sesuatu yang sedikit lebih sulit. Alpi, saya ingin melihat bagaimana caramu akan mencontek karyaku. Ini adalah pertanyaan tentang fusi nuklir. Lebih spesifik daripada pertanyaan sebelumnya. Dan pastinya, ini juga sedikit lebih sulit. Kalian berdua
Siapapun yang bisa menyelesaikannya, kali ini saya tidak akan menjawab duluan. Mari kita lihat bagaimana kau mencontek karyaku. Lalu selanjutnya, kita harus mengundang kedua jenius kecil itu untuk maju dan menjawab. Kali ini, kami telah sedikit meningkatkan kesulitannya, dibatasi 30 menit. Kalau terlalu sulit, nak. Tidak apa-apa kalau kamu tidak bisa menjawabnya. Ayah percaya padamu. Sekali lihat saja aku tahu, dia pasti takut tidak bisa menjawab. Jadi dia terlalu takut untuk mencobakan. Aku tidak akan naik dan Mia juga tidak berani naik. Mungkinkah putramu menjiplat karyaku? Mustahil. Kalau ada yang mencontek itu, pasti kamu. Nah, maju dan jawablah. Biarkan dia melihat siapa sebenarnya yang mencontek. Profesor, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mungkinkah pertanyaan yang Anda buat ini terlalu sulit? Pertanyaan ini mungkin memang terlalu menantang bagi kedua anak ini. Pertanyaan ini, bahkan di Dewan Negara kita, tidak banyak orang yang yakin bisa menjawabnya. Haruslah seorang ahli ilmu nuklir yang bisa melakukannya. Sepertinya selama saya tidak menjawab, dia tidak akan bisa mencontek karyaku. Akhirnya aku menemukan kelemahanmu, tapi di usia semuda ini, untuk bisa mencontek, metode jawabanku di antara teman sebaya. Dia memang dianggap seorang jenius. Sayang sekali, kau bertemu denganku. Shoumo tidak mau naik, jadi kamu saja yang naik duluan. Jadi ini benar-benar plagiarisme. Ada apa dengan Li Hao? Naik duluan, keparat ini. Beraninya mereka mencurigai putraku. Putraku tidak mungkin mencontak. Alasan putraku tidak maju untuk menjawab adalah karena dia takut dicontek oleh bocah itu. Bagaimana jika putraku maju dan menjawab duluan, lalu dicontek oleh bocah itu? Kepada siapa kami harus mencari keadilan kalau begitu? Aku bisa membelakannya dan membiarkan dia menjawab duluan. Apa dia berani? Nah, ayo. Apa yang harus kulakukan? Jika dia tidak mau naik dan menjawab pertanyaannya, aku sudah selesai. Nah, ada apa? Ibu, aku harus ke kamar mandi. Nah, Tersisa tepat 13 menit. Gunakan waktu itu untuk menjawab. Saat dia kembali nanti, seharusnya sudah terlambat baginya untuk mencontek karyaku, bukan? Hanya tersisa beberapa menit. Aku sudah selesai menjawab. The film was translated Kapan kamu and kembali? narrated by M Media. Aku baru saja keluar untuk mengganti celana. Aku kembali 5 menit yang lalu. Kamu tadi sangat fokus pada pertanyaannya. Kamu, semua orang melihatnya kan? Kali ini putraku yang menjawab satu langkah lebih dulu darinya. Aku ingin melihat alasan, apalagi yang kamu punya kali ini. Profesor, saya lihat metode Li Hao dalam memecahkan masalah sangat inovatif. Mungkinkah benar Shoumo mencontak Li Hao? Mungkinkah aku benar-benar salah menilainya? Jika metode penyelesaian mereka persis sama, maka pasti dia yang mencontak putraku. Tak perlu dikatakan lagi. Dia pasti mencontek putra kami. Shaolin, aku ingin melihat alasan, apalagi yang bisa kamu gunakan. jika kamu mengakui telah mencontek dariku, aku bisa memaafkanmu kali ini. Aku ini murid yang hebat tahu. Waktu hampir habis. Biar ku bantu membalikan papan tulisnya, agar semua orang bisa melihat. Permisi, ada 10 langkah dalam penyelesaian yang kutulis dengan salah. Aku akan merevisinya sedikit. Apa? Kamu benar-benar menulisnya dengan salah. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kenapa? Apakah Shoumo sengaja menjawab salah? Jangan bilang, kamu juga sengaja menjawab salah. Aku. Kenapa? Aku menulis langkah penyelesaiannya dengan salah. Kenapa kamu gugup? Apa nanti kamu akan ketakutan sampai mengompol lagi? Jangan bilang, langkah penyelesaian yang kamu contek dariku juga salah. Diam. Putraku sangat pintar. Bagaimana mungkin dia menulisnya salah? Ibuku benar. Hanya saja aku melihatmu sedang kesulitan. Dan jarang sekali akhirnya bertemu dengan lawan yang bisa bersaing denganku. Kuharap kamu menjawab dengan baik. Apa ada masalah? Baiklah, kalau begitu aku akan merevisinya sekarang. Aku juga harus merevisi milikku. Tapi, langkah-langkah solusinya sudah sempurna. Apa kau yakin ingin merevisinya? Menurut pendapatku sudah, tidak ada yang salah dengan ini.
Revisi saja. Kenapa dia begitu percaya diri? Tidak mungkin. Tak bisa membiarkannya melampauiku. Sayalah yang dianggap semua orang sebagai jenius. Masalah ini pasti memiliki pendekatan solusi yang lebih baik. Lagi pula, ini adalah metode yang hanya aku yang berasal dari masa depan yang tahu. Kenapa anak kita belum mulai menulis? Apa yang kamu tahu? Putra jenius kami sudah menghafal semuanya di kepalanya. Berbeda dengan si tidak berguna, yang menulis berjam-jam tapi tetap salah. Tapi kenapa anak kita terlihat begitu gugup? Sebaliknya Yomo, bocah ini cukup tenang dan tenang. Tersisa 2 menit. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan, seharusnya mustahil bagimu untuk menyalin tepat waktu sekarang. Selama kamu mulai menulis, aku akan bisa mengikuti dengan segera. Aku sudah selesai. Aku juga sudah selesai. Kali ini, kamu seharusnya tidak punya masalah lagi kan? Kamu tidak akan bilang lagi bahwa kamu membuat kesalahan kan? Seorang jenius sejati tidak akan pernah membuat kesalahan. Aku yakin. Ibu, biarkan mereka melihat milikku dulu. Profesor Sun, tolong lihat hasil pertama anak saya. Solusi jenius macam apa ini? Menggunakan operasi silang. Dalam 2 langkah, masalahnya terselesaikan. Ini benar-benar membuat orang tidak bisa mempercayainya. Biarkan semua orang melihat proses berpikirmu dalam menjawab The pertanyaan. film was translated and Proses berpikirmu narrated dalam by menjawab tidak Media. mungkin sama dengan bukan. Bagaimana tepatnya kamu melakukannya? Karena aku seorang jenius. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh seorang jenius. Begitukah? Profesor, langkah-langkah solusinya persis sama. Mungkinkah? Si plagiat. Jolin, cepat lihat anakmu. Sekarang apa kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Mustahil. Aku percaya pada putraku. Cepatlah. Berlutut dan bersujud untuk meminta maaf padaku. Jika tidak kalian berdua ayah dan anak akan ditangkap. Itu keterlaluan. Mereka bilang ini plagiat. Itu jelas tidak benar. Cepat minta maaf kepada mereka. Kenapa anak ini seperti ini? Tepat sekali. Pembawa acara. Tim program kita memiliki penyontek seperti ini. Apakah kita masih bisa membiarkannya di sini? Ini Nak, jangan khawatir. Bahkan jika seluruh dunia tidak mempercayaimu, ayah akan selalu mendukungmu. orang macam apa kamu ini? Saya yang paling tahu. Jangan khawatir, saya juga mendukungmu. Sepertinya aku harus mencari cara untuk menemukan metode yang meniru milikku. Jika kebuntuan ini berlanjut, baik aku maupun orang-orang di sekitarku akan dikritik oleh seluruh bangsa. Saat ini, kamu mungkin tidak punya jawaban kan? Di depan jenius ini, kamu tidak cukup memenuhi syarat. Nah, kamu benar-benar membanggakan Mama. Hanya saja lawannya terlalu lemah. Selama dia berada dalam jarak 2 meter dariku, tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia bukan tandinganku. Dalam jarak 2 meter. Mungkinkah? Host aku meminta. Kompetisi terakhir. Merakit. Profesor Sun, apakah bahannya sudah siap? Somo, kau benar-benar tidak boleh mencobakanku. Di kehidupanku sebelumnya, saat meneliti fusi nuklir terkendali di pangkalan karena kekurangan sumber daya, sama sekali tidak ada cara dalam waktu sesingkat itu berhasil mengumpulkan begitu banyak bahan. Apa yang sedang dia lakukan? Dia pasti sudah gila. Aku ingin melihat apa yang akan mereka gunakan untuk mempermalukan putra kami. Kenapa kamu belum memulainya? Apa kamu akan mengaku kalah? Apa kamu tahu apa semua benda ini? Jika aku dulu tidak menciptakan perangkat fusi nuklir terkendali, masa depan akan jatuh ke dalam kesengsaraan yang mendalam.
benar-benar bisa melihat pikiran di dalam benakku. Dan jaraknya kira-kira 2 meter. Nani? Apa itu tadi? Apa yang baru saja kutunjukkan padamu adalah masa depan dunia ini. Ini pasti film fiksi ilmiah. Masa depan tidak akan seperti itu. Tentu saja tidak akan. Karena aku sedang benar-benar mengubah zaman ini. Kamu. Apa yang dia gumamkan? Apa maksudnya mengubah era? Kamu mau bertanding atau tidak? Berhenti mencoba menakuti anak saya. Kegagalan mendidik anak adalah kesalahan orang tua. Kamu pada akhirnya akan menyesal kesalahanmu sendiri. Mari kita mulai. Saya dengar, pemimpin tim program ini sangat menghargai jenius kecil ini Li Hao. Mereka sudah membantu menegosiasikan iklan. Mereka hanya ingin menciptakan momentum untuk Li Hao. Lihat, orang-orang yang datang ini, semuanya datang untuknya. Xiao Mo ini tampak agak menyedihkan. Dia hampir tidak punya pendukung. Lagi pula dia dicurigai melakukan plagiarisme. Siapa yang suka plagiarisme? Ayo Li Hao. Ayo Li Hao. Sayang, anak kita akan jadi terkenal. Keluarga kita pasti akan mendulang kekayaan. Tadi beberapa lembaga pelatihan menelpon saya. Katanya mereka ingin anak kita, duta merek mereka, menjadi. Itu sudah pasti. Putra kami, bagaimanapun juga adalah seorang jenius. Kalau menurut saya, untung saja kita punya Xiao Mo sebagai batu loncatan untuk membantu Li Hao kita menjadi kesayangan bangsa. Ada apa dengan wanita ini? Kenapa dia terus mengganggu Xiao Mo? Dia memang wanita seperti itu. Dulu aku buta dan bodoh. Sampai bisa jatuh cinta padanya. Tidak heran Xiao Mo bilang kamu jujur. Kamu benar-benar orang yang jujur. Dasar Xiao Mo tidak tahu malu. Berani-beraninya membicarakan ayahmu sendiri di belakangku. Apa yang sedang dia lakukan? Siapa yang peduli padanya? Putra kami. Bukankah dia masih beroperasi dengan serius? Aku sudah selesai. Ternyata sesederhana ini. Aku sudah selesai. Bagaimana dengan milikmu? Kenapa kamu belum selesai? Matsubo, kamu tidak bisa merakitnya. Jika kamu membuat sesuatu seperti milikku, maka kamu pasti sedang mencontek. Anak saya hebat sekali. Xiao Mo, apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan? Apa ini? Perangkat fusi nuklir terkendali. Tidak sulit sama sekali. Masih saja bilang begitu, apakah ini teknologi penelitian ilmiah tertinggi? Menurut saya biasa saja. Itu karena putra kami luar biasa. Hal sesederhana itu, putraku dengan mudah mendapatkannya. Mungkinkah dia tidak bisa membuatnya? Semua kata-kata besar yang dia ucapkan sebelumnya, anak-anak zaman sekarang, untuk bisa sampai sejauh ini, sudah sangat sulit. Lagi pula lawannya terlalu kuat. The film was Saya rasa translated Xiao Mo ini and narrated by M sudah Media. mencapai batasnya. Lihat. Xiao Mo mulai bekerja lagi. Apa yang akan dia lakukan? Bukankah dia sudah dihentikan? Itu tidak benar. Dia sedang melakukan rekayasa balik pada desainnya. Rekayasa balik. Mungkinkah dia berencana untuk membongkar dan merakitnya kembali? Saya tidak mengerti, tapi melihatnya, dia tampak sangat percaya diri. Kau pikir kau sudah menang dengan menciptakannya di depanku? Tidak mungkin. Saya tidak bisa membiarkan dia melanjutkan. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Kamu tidak bisa melanjutkan. Lagi pula itu sama dengan yang saya buat. Melanjutkannya hanya membuang waktu. Sama saja, bukankah itu tetap plagiarisme? Ya.
Bahkan jika itu rekayasa balik, itu tetap plagiarisme. Jolin, cepat suruh anakmu untuk berhenti. Tidak perlu membandingkan lagi. Benar sekali. Ini adalah plagiarisme. Tapi bagaimanapun dia mencontek, dia tetap tidak bisa mengalahkan putraku. Siapa bilang aku ingin membuat perangkat yang persis sama dengan milikmu? Kamu. Satu jam kemudian. Bagaimana penilaian Profesor Sun? Apakah ada yang salah dengan perangkat fusi nuklir terkendali ini? Sudah ada kesimpulan. Semuanya, setelah pemeriksaan Profesor Sun mengenai ciptaan Li Hao tentang perangkat fusi nuklir terkendali, sudah ada kesimpulannya. Mohon dengarkan dengan sabar pernyataan Profesor Sun. Tentang perangkat yang dibuat oleh Li Hao. Aku baru saja memeriksanya. Ini memang model yang sangat canggih. Meskipun ukurannya mini, dibandingkan dengan perangkat skala besar milik Akademi Nasional kita saat ini, ini jauh lebih canggih. Jadi maksud Profesor Sun, Li Hao benar-benar menciptakan perangkat fusi nuklir terkendali. Sepertinya kamu sudah kehabisan ide. Jolin, tidak perlu saya melihat hasil anakmu. Tidak perlu dilihat lagi. Anak saya sudah menciptakannya. Jaga sikap kalian. Cepat ambil barang rongsokanmu dan pulang. Pergi lihat bagaimana keadaan Shumo. Dia masih mengerjakan ciptaannya. Kakek, perangkat yang kubuat ini sangat hebat. Hebat. Ini benar-benar luar biasa. Aku benar-benar tidak menyangka seseorang yang begitu muda bisa memproduksi perangkat secanggih ini. Masa depanmu tidak terbatas. Aku pasti menang. Kamu masih merakitnya. Anakmu tidak berpikir ya, bahwa hanya dengan berusaha keras, dia bisa mengejar anak saya. Cepat hadapi kenyataan. Manusia biasa dan jenius. Itu bagaikan bumi dan langit. Putraku, di matamu, mungkin hanya orang biasa. Tapi di mataku, selamanya adalah anak yang paling kubanggakan. Omong kosong, berhenti bersikap keras kepala. Aku tahu kamu menolak mengakui bahwa putramu sama sepertimu, hanyalah orang rendahan. Jika tidak bisa cepat turun, jangan buang waktu kami semuanya. Mengandalkan plagiarisme untuk sampai sejauh ini, sudah merupakan pencapaian. Anda harus puas. Cepat bawa anakmu pulang untuk mengerjakan PR. Cepat pulang dan kerjakan PR-mu. Jangan ganggu kami menonton Li Hao. Tepat sekali, cepat turun. Benar, cepat turun. Teknologi fusi nuklir terkendali adalah kunci untuk mengubah dunia. Teknologi ini telah saya teliti seumur hidup saya. Setiap langkah operasi telah saya tanamkan dalam pikiran saya. Sekarang hanya tersisa beberapa langkah terakhir, dan saya bisa membawa teknologi ini ke dunia. Apa yang akan kamu lakukan? Teknologi ini, tak terhitung ilmuwan telah mendedikasikan hidup mereka untuk ini. Menimbulkan hasil usaha dan pengorbanan tak terhitung. Jika semudah itu untuk kau tontak, bagaimana aku bisa menghadapi mereka yang karena penelitian ini kehilangan nyawa mereka? Aku telah membangun perangkat fusi nuklir terkendali. Ini sudah selesai. Apa yang baru saja dia katakan? Selesai. Jangan khawatir, dia pasti menconteknya. Kau benar-benar selesai membangunnya. Perangkat milikku ini bisa segera diteliti, dikembangkan, dan digunakan. Shumo, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu katakan dapat digunakan untuk aplikasi praktis? Itu berarti teknologi fusi nuklir terkendali sudah cukup berhasil. Apakah kamu mengerti? Itulah tepatnya yang kumaksud. Hari ini aku akan membawa teknologi fusi nuklir terkendali ke seluruh Asia. Profesor Sun. Profesor Sun, Tidak apa-apa. Kenapa Profesor Sun begitu gelisah? anak itu baru saja bilang perangkatnya bisa langsung digunakan. Anak itu hanya bicara omong kosong, Profesor Sun. Jangan percaya cerita sepihak dari seorang anak. Profesor Sun, kenapa Anda tidak istirahat sebentar dulu? Jangan terlalu memaksakan diri. Sudah lama saya tidak mendengar kata-kata yang begitu menggairahkan. Mungkin hari ini kedua jenis kecil itu memberi saya kejutan yang terlalu besar. Saya tidak bisa menanganinya sekaligus. Bisakah kau membiarkan saya melihat lebih dekat perangkat yang kau buat? Anda adalah
ilmuwan terkemuka. Jika bukan karena prinsip yang Anda tinggalkan, yang mendukungku, dan banyak ilmuwan lainnya, teknologi fusi nuklir terkendali tidak akan pernah terwujud di tanganku. Apakah kau? Anda mungkin sudah menebak sesuatu, tapi saya harap Profesor bisa membantu saya merahasiakannya. Baiklah, bagus, tidak heran. Melihat ini luar biasa. Kau tidak membohongiku. Penelitian ilmiah mencari kebenaran dari fakta. Tentu saja, kebohongan putih adalah pengecualian. Satu-satunya kebohonganku yang jahat mungkin adalah memberinya metode manufacturing yang di bawah standar seseorang. Mari kita periksa bersama. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Lihat operasi Xiaomo kali ini. Apakah ada masalah? Percayalah. Dia putraku. Saya menolak percaya. Benda yang dia buat bisa lebih baik dari milik anak kita. putra kami jelas tidak punya masalah. Nak, ada apa denganmu? Apa yang harus kulakukan? Dia benar-benar memberiku metode pembuatan perangkat yang tidak standar. Jika ketahuan tamatlah aku. Apa yang terjadi padanya? Apakah dia merasa tidak enak badan? Saya akan segera memanggil dokter. Tidak jika aku melarikan diri sekarang. Bukankah itu justru menguntungkannya? Bagaimana jika dia sengaja berpikir seperti itu? Aku benar-benar akan kalah. Tidak perlu kakakku baik-baik saja. Kalau begitu baguslah. Kalau begitu kakak akan pergi sibuk sekarang. Panggil kakak jika butuh sesuatu. Profesor Sun dan yang lainnya, bagaimana hasil pemeriksaannya? Masih memeriksa. Perangkat ini sangat canggih. Butuh waktu lebih lama. Apakah itu berarti perangkat Xiaomo lebih matang? Sulit untuk memastikannya. Kita harus bertanya pendapat Profesor Sun. Satu jam kemudian. Lihat kenapa Profesor Sun menangis. Profesor Sun ada apa? Tidak ada. Saya umumkan. Perangkat reaksi fusi nuklir terkendali. Milik Xiaomo sangat sempurna. Mustahil. Anda pasti tidak adil. Sampah yang dia buat itu, bagaimana mungkin bisa lebih baik dari buatan anak saya? Benar, aku sangat tidak setuju dengan hasilmu. Saya mengerti. Anda pasti sudah menerima keuntungan dari keluarga mereka. Itu penjelasannya. Sejak Anda bergabung dengan tim program, Anda terus menargetkan seluruh keluarga kami. Benar sekali. Profesor Sun mulai memihak keluarga Xiao. Saya rasa memang begitu. Dia pasti telah menerima keuntungan. Tepat sekali sejak dia memihak Xiaomo. Saya tahu, masalah ini jelas tidak sederhana. Saya sarankan untuk menyelidiki Profesor Sun. Benar, kenapa dia harus bilang perangkat Li Hao kita lebih rendah dari rongsokan itu? Profesor Sun ini pasti punya masalah. Kalian semua. Profesor Sun, Saya Sun Chongquan. Jujur dan terhormat sepanjang hidup saya. Hanya berbicara demi sains. Beraninya kau memfitnah saya seperti ini. Xiaomo. Perangkat fusi nuklir terkendali. Yang diproduksi oleh adalah karya yang matang. Bukankah kalian semua seharusnya senang dengan ini? Ini semua hanya tuduhan sepihak Anda. Anda terus mengatakan bahwa Anda jujur dan terhormat. Kenapa Anda tidak berani di depan kita semua bersumpah? Siapa yang tidak punya masa lalu kelam? Saya tidak percaya Anda tidak punya menerima keuntungan dari keluarga mereka. Profesor Sun. Profesor Sun, Profesor Sun, Cepat bawa Profesor Sun ke rumah sakit. cepat. Bantu.
Sun, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Setelah konsultasi antara tim program kami dan para ahli, kami telah memutuskan dengan suara bulat, pemenang ujian tertulis ini adalah The Li film Hao. was translated and narrated by M Media. Nah, Saya tidak setuju. atas dasar apa kamu tidak setuju? Apa kamu punya hak bicara di sini? Meskipun kamu Zhao mau mampu. Terus kenapa? Pada akhirnya kamu tetap harus kalah oleh modal. Anak saya. Sekarang ada begitu banyak pengiklan yang mencarinya. Tim produksi bagaimanapun caranya harus mengatur agar anak saya menang. Lawan yang kalah. Sudah waktunya untuk memenuhi taruhan kita, bukan? Kalian berdua Ayan dan anak sudah kalah. Kalian harus berlutut dan bersujud untuk minta maaf pada keluarga kami bertiga. Mustahil. Putraku tidak kalah. Tidak kalah. Sudah jelas The sekarang. film was translated bahwa kalianlah and yang kalah. narrated Kalah by telak. M Media. Sekarang segera. Berlutut dan bersujud pada kami untuk mengakui kesalahanmu. Karena kalian begitu tidak tahu diri, maka biarkan aku membantumu. Jangan sentuh putraku. Beraninya kamu menyentuh suamiku. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ayah terus menderita karenaku. Saya ingin melihat. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Saya hanya pergi sebentar, dan mereka langsung memperlakukanmu dan Xiaomo dengan sangat keterlaluan. Serahkan pada saya. Saya perintahkan kamu, sekarang juga segera. Minta maaf kepada Xiaomo dan yang lainnya. Jangan pikir karena kamu dari Biro 749. Saya akan takut padamu. Kamu itu siapa? Saya saat ini memiliki seluruh penonton se-negara yang melindungi saya. Beraninya kamu melotot padaku. Minta maaf. Anak ini sangat mirip dengan Yue saat dia masih kecil. Direktur, saya akan pergi menghentikannya. Sayang. Dia memukulku lagi. Hoser, programmu. Ada orang yang memukul istriku di atas panggung. Tidak ada yang mau mengurus ini. Apakah program ini masih mau tayang? Semuanya harap tenang sedikit. Memukul orang di acara tidak diperbolehkan. Tuan Zhao, saya minta maaf. Salah saya karena tidak segera menghentikannya. Kamu, berhenti bicara omong kosong. Dia memukul istriku. Masalah ini menuntut penjelasan darimu. Tuan Li, mengenai masalah ini, kenapa kita tidak biarkan saja dulu? Mari kita selesaikan rekaman programnya terlebih dahulu. Sama sekali tidak. Insiden hari ini. Jika kamu tidak menyelesaikannya untukku, gelar pemenang. Putra kami. Kami tidak menginginkannya lagi. Sayang, gelar ini, kita harus mengamankannya. Jangan khawatir. Aku hanya menekan kru program. Gelar pemenang ini sejak awal tidak ada hubungannya denganmu. Sejak kapan kamu punya hak bicara di sini? Xiaomo benar. Gelar ini milik Xiaomo dan tidak ada hubungannya dengan dia. Anakmu Li Hao lah The film yang was selama ini translated menjiplak karya and Xiaomo. narrated Dia by M Media. sama sekali tidak memenuhi syarat. Apa? Apel, Beraninya kamu memfitnah anak saya. Bilang anak saya tidak kompeten. Kalau kamu punya nyali, tunjukkan buktinya. Hoser, katakan padaku, siapa yang paling memenuhi syarat? Nona Su, apakah Anda punya bukti sekarang? Tanpa bukti, berdasarkan situasi saat ini, saya hanya bisa mengumumkan Li Hao sebagai pemenangnya. Tentu saja saya punya buktinya. Saya adalah Direktur Biro 749. Berdasarkan pengujian menyeluruh kami terhadap Gen Li Hao, telah menghasilkan kesimpulan yang mengejutkan. Gen Li Hao, termasuk gen mutan. Apa yang dia katakan? Apa itu Biro 749? Biro 749. Kamu bahkan tidak tahu itu. Itu adalah unit rahasia, Dasia kita, yang mengkhususkan diri dalam studi fenomena alam. Sebuah organisasi supranatural. Apa maksudmu? Ada apa dengan anak saya? Maksud saya adalah, gen anak Anda memiliki gen mutan. Sejak awal, aku merasa ada yang aneh. Jadi aku meminta Kak Yue untuk mengambil DNA-nya. Ke Biro 749
untuk diuji. Dan melalui kompetisi ini, aku semakin yakin dengan dugaanku. Putramu mungkin menggunakan semacam kemampuan untuk membaca pikiran orang lain, untuk mencontek dariku. Omong kosong. Benar-benar omong kosong. Saya akan menuntutmu. Saya akan menuntut seluruh keluargamu karena memfitnah anak saya. Mengenai apakah itu benar atau tidak, sebaiknya Anda tanya sendiri padanya. Nah, jangan takut. Mama di sini. Mereka pasti bicara omong kosong. Saya datang ke sini hari ini, terutama untuk memberitahu Anda bahwa kami memiliki hak untuk membawa anak Anda untuk penelitian dan penyelidikan. Beraninya kamu. Saya tidak akan pernah membiarkanmu membawa anak saya pergi. Jika ada yang berani menyentuh anak saya akan melawanmu sampai mati. Cari cara Aga. Orang-orang dari Biro 749 berhenti. Jangan biarkan mereka membawa Li Hao pergi. Saya mengerti. Saya akan memikirkan caranya. Maafkan saya, Direktur Su. Kami masih merekam acaranya. Jetty, kami tidak bisa membiarkan Anda membawanya pergi. Bagaimana kalau kita selesaikan rekaman acaranya dulu? Bagaimana menurut Anda? Tidak mungkin. Direktur Su, serahkan ini padaku untuk saat ini. Baiklah. Ku biar kamu tangani dulu. Benar sekali. Kita masih harus memberikan anak saya gelar dan bonusnya. Beraninya kamu memfitnah. Anak saya melakukan plagiat. Orang-orang dari tim produksi dan mata para penonton sangat jeli. Plagiator yang sebenarnya adalah kamu. Karena sudah seperti itu, aku akan membuatmu mengenali kenyataan. Kamulah yang harus menghadapi kenyataan. Aku sudah bilang sebelumnya, apa yang kuberikan pada Li Hao adalah metode pembuatan yang lebih rendah, perangkat yang dia buat. Pada dasarnya tidak bisa digunakan. Kita hanya perlu membandingkan dengan perangkat miliknya. Dan kita akan tahu siapa pencontek yang sebenarnya. Sekarang Profesor Sun dan para ahli sudah pergi. Apa yang akan kamu gunakan untuk membuktikannya? Mengandalkan mulutmu itu? Aku sudah menyiapkan komponen kunci. Kamu hanya perlu memasukkannya ke dalam perangkat fusi nuklir terkendali. Itu sudah dianggap sebagai perangkat fusi nuklir terkendali yang lengkap. Bahan apa yang dia maksud? Apakah sehebat itu? Mungkinkah itu bahan ajaib? Cepat keluarkan. Berhenti membuat kami penasaran. Cukup omong kosongnya. Siapa yang tahu apakah ucapanmu benar atau tidak? Kalau kamu punya kemampuan, keluarkan bendanya dan tunjukkan pada semua orang. Ini yang aku siapkan. Bahan kuncinya. Superkonduktor suhu 1 tekanan ambien. Ini yang aku minta ke QA bantu. Pergi ke laboratorium fisika asaptik suhu ultra rendah untuk membuat. Benda apa itu? Bukankah ini hanya bola mainan? Apa kamu pikir ini bisa membodohi kami? Xiao Mou, tolong perkenalkan kepada semua orang. Apa itu? Superkonduktor suhu ruang tekanan ambien. Yang disebut superkonduktor suhu 1 tekanan ambien mengacu pada material yang di bawah suhu dan tekanan normal dapat menunjukkan sifat superkonduktor. Superkonduktor suhu 1 tekanan ambien. Sumo sebenarnya sudah berhasil memproduksinya. The film Profesor was Sun, translated and jangan terlalu narrated by bersemangat. M-Media. Shomo. Kau benar-benar membuatku sangat terkejut. Arah yang hebat akan segera tiba. Apa hubungannya ini dengan fusi nuklir terkendali? Saya pikir itu benda lain. Superkonduktor suhu 1 tekanan ambien dapat digunakan untuk menciptakan medan magnet yang kuat, membantu mengurung plasma suhu tinggi, mencapai fusi nuklir terkendali, meningkatkan efisiensi, dan memperkecil ukuran perangkat. Kamu tetap tidak bisa membuktikan bahwa barangmu itu adalah superkonduktor suhu kamar tekanan ambien. Aku bisa membuktikannya. Profesor Sun, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Profesor Sun, dia datang untuk membantu Anda. Saya tidak bisa menghentikannya, meski saya mencoba. Apakah aku cukup berkualifikasi untuk membuktikannya? Somo, lakukan apapun yang ingin kau lakukan. Aku akan melindungimu. Terima kasih Profesor Sun. Selanjutnya adalah momen untuk menyaksikan keajaiban mengenai siapa yang mencontek dan siapa yang tidak. Kita hanya perlu melihat perangkat siapa yang bisa berjalan dengan sempurna. Mona pembawa acara, tolong bantu saya membawa kedua perangkat ini ke sini. Baiklah, bawa mereka ke atas. Yang di kanan milik Xiao Mou.
Yang dikirim milik Li Hao. Mari kita mulai. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Janan buku. Memulai perangkat fusi nuklir terkendali. Membutuhkan konsumsi energi listrik yang sangat besar, yang menyebabkan ketidakstabilan tegangan. Sebentar lagi akan stabil. Lihat itu menyala. Sudah saya bilang, anak saya jelas tidak ada masalah. Shoumo, apa yang terjadi di sini? Bukankah Anda bilang perangkatnya mungkin tidak bisa menyala? Kenapa kamu terdiam sekarang? Meskipun kamu ingin mengakui kesalahanmu sekarang, sudah terlambat. Jangan terburu-buru. Meskipun ini perangkat inferior, pada awalnya, perangkat ini tetap akan beroperasi sedikit. Berlagak berani. Somo, saya sudah memeriksa perangkat ini sebelumnya. Perangkat ini, meskipun struktur internalnya dibandingkan dengan perangkatmu, memiliki perbedaan yang signifikan. Ini juga jauh lebih canggih daripada perangkat skala besar di laboratorium kita saat ini. Apakah Anda yakin ini adalah perangkat yang lebih rendah? Saya yakin, karena ini pada dasarnya produk dagang. Konyol. Dari mana kamu punya nyali untuk bilang perangkat anak saya adalah produk gagal? Bukankah kamu melihatnya menyala? Lampu padam. Apakah ini berarti perangkatnya tidak berfungsi? Mungkinkah perangkat Li Hao benar-benar bermasalah? Tidak. Si jenius kecil Sain akan gagal. Apa kamu melakukan sesuatu pada perangkat anak saya? Kenapa tiba-tiba berhenti? Lantan, ini adalah Akademi Sarjana Nasional yang sakral. Bagaimana kami bisa membiarkanmu bicara omong kosong di sini? Orang tua, jangan pikir karena suaramu keras. Saya takut padamu. Kalau bukan karena dia, mengutak-atik perangkat anak saya, mengutak-atik perangkat anak saya, mengutak-atik perangkat anak saya, tiba-tiba mati. Kau, Profesor Sun. Profesor Sun, Profesor Sun. Sudah saya katakan sebelumnya, bahwa apa yang saya berikan kepada Li Hao adalah metode manufaktur inferior. kamu bilang produk anak saya lebih rendah, maka milikmu itu sampah di antara sampah. Jangan khawatir, saya akan tunjukkan sekarang juga. Perangkat fusi nuklir terkendali milik saya. Nak, aku akan menunggu. Aku menunggu untuk melihatmu dipermalukan. Somo, apakah ada sesuatu yang bisa orang tua ini bantu? Maka orang tua ini, tunggu saja dengan tenang kalau begitu. Saat saya mengaktifkan perangkat ini, saya perlu memastikan satu hal. Mengaktifkan perangkat fusi nuklir terkendali membutuhkan konsumsi energi listrik yang sangat masif. Ini bisa menyebabkan seluruh kota langsung mengalami mati listrik total. Saya Film harap was tim produksi bisa translated and narrated bernegosiasi by dengan M biro Media. penyedia listrik. Amar, hanya barang rusakmu itu bisa menguras listrik seluruh kota. Apa kamu benar-benar berpikir barang rusakmu itu adalah monster? Ini masih perkiraan konservatif saya. Saat saya mengaktifkan perangkat ini, seluruh kota akan tenggelam dalam kegelapan abadi. Baiklah, saya akan segera pergi dan melapor kepada pimpinan. Estimasi konservatif. Konyol, apa kamu tahu seberapa besar listrik di seluruh kota ini? Hanya berdasarkan barang rongsokanmu ini, kamu bisa menguras habis ratusan ribu unit listrik. Kenapa tidak sekalian saja kamu bilang, listrik dari seluruh pembangkit listrik akan terkuras habis? Alasan saya menyebutnya sebagai perkiraan konservatif adalah karena jika kita ingin menciptakan matahari buatan, itu akan membutuhkan listrik dari seluruh Dacia untuk menyalakan dan memulainya. Pemimpin baru saja mengatakan bahwa program kita sangat dihargai oleh pimpinan tingkat tinggi dari Biro Pendidikan. Mereka sudah berkomunikasi dengan Biro Penyedia Listrik segera. Anda bisa langsung memulainya. Baik, silakan perhatikan baik-baik semuanya. Ini akan menjadi cahaya harapan umat manusia. Bermain trik. Apa ini? Sangat indah. Bagaimana kamu melakukannya? Ini adalah efek partikel yang dihasilkan di bawah reaksi fusi lama. Ini juga bisa disebut napas matahari. Napas matahari. Ini adalah pergerakan foton.
Perangkat ini mengandalkan gaya interaksi lemah. Ketika reaksi fusi yang dihasilkan terjadi, itu mendorong partikel di sekitarnya untuk bergerak perlahan dan lembut. Persis seperti seorang ayah yang mengelus rambut anaknya. Ketika partikel-partikel itu bergerak, energi secara alami dihasilkan. Energi semacam ini, saat dirasakan oleh kita, terasa seperti kehangatan seorang ayah. Ini hanya memancarkan energi lembut. Benar-benar terasa hangat. Saya tidak pernah menyangka akan melihat fenomena supranatural seperti ini di sini. Direktur, ini adalah napas matahari. Ini adalah kebajikan. Kita berhasil. Sukses. Fusi nuklir terkendali telah hadir. Dalam hidup ini, momen ini, aku adalah orang yang paling bahagia. Xiao Mou, selamat. Dan terima kasih juga. Bagus. Bagus. Akhirnya selesai juga. Trollmu mulai hari ini. Orang-orang di seluruh dunia akan mengetahui namamu. Kau adalah cahaya bagi kemanusiaan